Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Mungkin tolong disimak sampai habis sahabat-sahabat AK ya, supaya tidak gagal paham. AK akan melanjutkan sedikitnya adalah sangkut pautnya dengan video kemarin, yaitu gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan terlihat. Sebelum membahas itu, tolong didengarkan dahulu. AK akan membahas Mr. X. Mr. X ini kalau kita ketahui, kalau Kosasih bicara tanggal 19 ada di AS, dia menyebutkan orang Palasari. Lalu kalau koin 1000 kalau menyebutkan pertama-tama adalah Mr. X, mantan bendahara. Lalu kita juga tahu akhirnya saudara Dedi namanya kan. Dan perlu diketahui saudara Dedi ini juga satu kontak WA dengan saya, AK. Mungkin ada beberapa sahabat AK atau konten kreator sudah mengetahuinya itu. Jadi AK banyak tahu. Tapi kan ketahuan itu perlu juga dikonfirmasi dengan yang lain-lainnya atas keterangan saudara Dedi. Yang baik ada di publik maupun tidak ada di publik. Begitu sahabat-sahabat AK harus memahaminya ya. Kedua, sahabat-sahabat AK sekali lagi akan tekankan. Membahas kasus Subang ini kita harus paham membedakan yayasan dengan badan usaha atau lembaga usaha yayasan, yaitu sekolah. Itu kita harus pahami. Jadi ada dua substansi, jangan kita samakan yayasan dengan badan usaha yayasan. Karena dahulu di awal-awal seperti itu disamakan semua ya. Jadi nggak salah juga karena tidak ada sampai ke sana mungkin ya membahas tentang, karena nanti kalau kita tidak membedakannya namanya substansi-substansi tentang dana bos dan sebagainya itu tidak ada untuk yayasan, itu untuk lembaga sekolah yayasan. Itu pemahamannya sahabat-sahabat AK. AK akan mencoba mengambil keterangan saudara Dedi, akan mensinkronkan dengan saudara Danu. Potongan videonya ada di Freddy sahabat-sahabat. Selamat sehat Pak Freddy. AK sangat salut ini dengan konten kreator Freddy ini. Dia orangnya sebenarnya saya luar biasa, dia sudah pernah bahas yayasan ini di awal-awal. Cuman apa ya itu dah tidak bisa membedakan gitu. Tapi dia ini saya sangat salut ini sama Bang Freddy ini. Sangat-sangat salut sekali dia. Saya suka orang konten kreator itu, dia berani membahas tentang yayasan dan sebagainya. Kan gitu. Cuman ya kita juga berterima kasih sama dia gitu aja. Halo Bang Freddy, saya ambil cuplikan video Anda. Sehat selalu, pranknya lah. Begitu sahabat-sahabat AK. Mari kita nanti dengarkan. Sebab di sini jangan-jangan gitu kan, jangan-jangan orang yang membela saudara Danu membenci saudara Yosef, ternyata saudara Danu secara tidak langsung membela Pak Yosef. Kan begitu. Kalau bicara masalah sekolah. Atau jangan-jangan memang saudara Danu ini mempunyai kartu truf. Kalau diserang saya akan serang dengan kartu truf. Sebab apa? Begitu kan. Inilah analisa ya. Saudara Danu analisa. Makanya sekarang adem ayem mereka kan. Ini analisa ya Pak Yosef, maaf Yoris ya. Gak kan gitu, mungkin ini kurang ajar juga si AK ini ngungkit sekolah ya kan. Pak Yosef hanya mengatakan sepengetahuan AK di publik yang tidak ada masalah itu yayasan kan begitu. Cuma pada saat itu orang-orang menyamakan yayasan dengan sekolah kan begitu. Maka banyak terjebak di sana. Makanya kita sekali lagi memahami kasus Subang ini, paling tidak kita mendapatkan ilmunya kan kayak gitu. Alhamdulillah, oh ada ternyata beda ya yayasan dengan badan usaha yayasan kan itu dan sebagainya lah. Begitu sahabat-sahabat AK. Mari kita dengarkan dulu cuplikan video ini. Itu muridnya banyak kan di yayasan? Ya, banyak. Banyak ya. Itu Dr. X tahu berapa jumlah siswa SMP dan SMK-nya, Bapak? Kalau yang waktu saya masuk, yang SMP 146, Siap yang kalau SMP? SMK 153. 153. Baik, Bapak. Itu Bapak masuk segitu jumlahnya ya, Pak ya? Ya, segitu.
Ah, berarti sebelumnya berapa Bapak? Kan di situ tahu Pak, kelihatan. Sebelumnya itu berapa? Itu sekitar 400-an, Bu. Sahabat-sahabat akal, tadi ditanyakan oleh Freddy tentang jumlah murid di sekolah. Kan gitu, karena Danu pegawai sekolah di sana. Atasannya adalah Wahyu, kan begitu. Jadi atasan Danu ini bukan Yosef, bukan Yoris. Wahyu strukturnya. Jadi karena kita membedakan yayasan dengan badan usaha yayasan. Kalau kita bicara banyak itu kan berarti tidak sedikit gitu. Kata sifat kan menerangkan kata kerja, menerangkan kata benda atau nominal. Kalau kata Danu banyak ya, akan nggak bisa menyalahkan. Lebih dari satu juga, 2, 3 itu banyak. Kan begitu permasalahannya ini. Ya kan, No? Lalu kita masuk keterangan dari saudara Dedi. Kan begitu. Dedi ini bicara data, ya bukan bicara fakta. Data, ditanyakan data catatan dia gitu. Mungkin kan dari koin 1000. Waktu dia masuk menjadi bendahara sekitar 106 lah mungkin gitu kan. Mungkin dia kan bicara tidak bawa data atau bagaimana dia ingat segitu. 153 berarti kurang lebih 299. Kan begitu. Berarti data ini mungkin saudara Danu tidak tahu. Kita jangan bicarakan ini kepada saudara Danu. Karena saudara Danu pada saat saudara Dedi masuk kan dia lagi sibuk-sibuk sebagai saksi kasus Rajapati. Kan begitu. Mungkin dia pun juga sudah mengatakan ingin keluar. Lalu ditanya sebelumnya 400-an, sekitar 400-an. Inilah yang perlu kita tanyakan kepada saudara Danu. Sebab sebelumnya berarti saudara Dedi belum menjabat. Kan begitu. Saudara Danu ada di sekolah. Karena sebelumnya itu berarti sebelum terjadinya peristiwa ini. Kita nggak bisa menjawab, biarkan saja Danu menjawab dalam hatinya. Benarkah banyak itu sekitar 400-an? Kan begitu. Ya kalau dia mengamini iya katanya, berarti dia membela Pak Yosef dan Yoris. Jadi lalu kita buat apa? Saling serang. Saling menyalahkan Pak Yosef, saling menyalahkan ini. Orang Danunya juga membela secara nggak langsung membela Pak Yosef dan Yoris. Kalau benar yang dikatakan Danu sekitar 400-an. Dah segitu aja. Jadi kita itu jangan ini gitu. Lalu masuk lagi saya. Agak sudah membahas di publik itu tentang data Depodik kan. Kita melihat data Depodik di publik, ya mau tahun 2022 sudah ada itu di publik agak share. Bahwa saudara Danu ini walaupun dia sudah keluar, dia tetap menjadi operator. Kalaulah bicara operator sekolah, dia misalnya masih terdaftar di sana, berarti dia yang membela Pak Yosef tentang sekolah. Lalu kalau itu yang terjadi, lucu kan? Anda menyalahkan Pak Yosef. Danu sama Pak Yosef saling serang. Kan begitu. Ternyata mereka di belakang layar bekerja sama. Kan logikanya seperti itu, sahabat-sahabat Aka. Simpel singkat aja lah kali ini segitu. Ini analisanya seperti itu. Ini kan yang kita alami dahulu, saling serang, saling begitu gini. Setelah kita lihat data-data, ini kan cerita data itu. Nanti akan cerita fakta. Yang ada di publik datanya operatornya Danu. Kan begitu. Ini kan secara nggak langsung membantu keluarga Pak Yosef. Bagaimana Pak Yosef bisa menekan Danu? Bagaimana yang lainnya? Karena saudara Yoris ini setelah bergabung dengan papanya, netral, mereka pun ada ayam tentang tidak ada serang menyerang. Mungkin saja dalam pandangan analisa saudara Yoris inilah sebagai penengah kan seperti mungkinnya seperti itu. Itulah sahabat-sahabat Aka yang Aka hormati, Aka sayangi. Bagi sahabat-sahabat Aka konten kreator yang tidak percaya ucapan saudara Dedi, misalnya menyaksikan
Kan ada juga itu kemarin konten kreator yang menyaksikan, saya suruh dia ke sekolah, dia nggak berani. Aka bukan membela saudara Dedi gitu. Jadi keterangan saudara Dedi ini masuk di akal setelah dipelajari. Kan begitu. Karena mereka tidak ada yang berani membuka sekolah, data sekolah dan sebagainya. Sekali lagi, yang menyaksikan ucapan saudara Dedi yang ada di publik dia sampaikan, silahkan saudara, wahai konten kreator, kan begitu. Datangi itu sekolah, lihat ada tidak. Sekalian bawa danunya. Yang banyaknya itu berapa ya no? Kan begitu. Jadi inilah sahabat-sahabat AK. Kita ini simpel aja, nggak perlu mencari pelakunya. Buat apa itu urusan penyidik? Terus kita saling serang, saling bela saksi. Coba tanya Danu. Kan begitu. Karena di sini kita tidak bisa membahas kasus Raja Patih Subang ini yang di permukaan. Kita harus pelan-pelan mengikuti cara main ini saksi-saksi. Di mana kelemahannya? Kan begitu. Misalnya kalau saudara Danu mengatakan banyak, kan gitu. Wah ini ada apa ini banyak? Itu yang harus dicari kebanyakannya itu benar tidak? Misalnya ada saksi mengatakan tidak ada masalah di sekolah, wah ini kenapa dia berani mengatakan tidak ada? Jadi yang itunya yang kita cari, karena kita 1,5 tahun ini kan hasilnya tidak ada apa-apa kan? Karena kita mengikuti pola permainan yang ada di permukaan. Di dasarnya kita nggak tahu ternyata. Aka kadang-kadang menyinggung di dasarnya nggak ini juga nggak percaya. Jadi Aka sering bilang ya coba aja lihat di sekolahnya aja gitu. Jadi kita tidak membahas siapa pelakunya. Ini kan selama hari ini sibuk. Paling senang mereka itu kalau membahas pelakunya, mutar-mutar kita. Aka tidak membahas siapa pelakunya. Aka membahas ada apa ini sekolah ditutup-tutupi dalam pandang analisa Aka. Padahal Amel adalah bendahara sekolah. Kan begitu. Terus membahas yayasan dengan sekolah disamakan. Sekali lagi Aka bilang. Dana bantuan bos itu bukan masuk rekening Amel. Masuk ke rekening satuan sekolah, itu beda. Terus pengeluaran dana bos itu bukan di Amel, tapi di mana? Di dana siplah, di Arkas, kan begitu. Pelaporan di mana? Kembali ke laptop, kata Tukul. Mana laptopnya? Sudahkah diserahkan kepada penyidik? Sebenarnya simpel kalau mereka ini mau kasus ini terang menerang. Ya kalau dicari entakan-entakan yang namanya di rekening Amel ya jauh. Jadi simpel sebenarnya. Memang dana bos ini setelah dicairkan dia akan masuk ke rekening Amel misalnya. Kan begitu. Karena akan disalurkan untuk kepentingan-kepentingan sekolah. Pertanyaannya kan kita di sekolahnya kalau mengatasnamakan murid beli-beli ini kan harus dilihat benar tidaknya nanti kan di mana. Nggak mungkin ada di keterangan. Itu ada di mana? Di laptop. Laptopnya misalnya udah nggak ada, hilang atau bagaimana, terhapus. Kan ada itu yang namanya di pelaporan di pemerintah di data deponik. Mereka tidak mungkin bisa cair tahap 3. Tahap 1 tahun 2022 dan sekarang mungkin tanpa ada pelaporan keuangan. Itu bukan ada datanya pasti di pemerintah. Beli ini itu kan nanti ada belanja sipla, di Arkas itu dan sebagainya. Itu sebenarnya simpel sahabat-sahabat Aka. Jadi kita nggak usah takut. Orang kita ini kan mempertanyakan itu saja. Karena ini nampaknya ada yang ditutup-tutupi dari awal tentang yayasan ini. Yayasan nggak ditutup-tutupi, orang nggak ada masalah, dia nggak ada sumber uangnya. Ya, kan cuman diisukan loh pencucian uang begitu gini ya. Saya juga bingung pencucian uang apa. Orang Pak Yosep motornya ya minjam kok. Kan begitu, kita nggak pakai, tapi dipaksakan gitu supaya apa kasus ini mutar-mutar. Sebenarnya simpel. Daripada membahas pencucian uang, bahas aja dana bos. Karena itu dana bos nggak bisa hilang, ada pelaporannya, ada jejak digitalnya melalui laptop. Misalnya laptop sudah hilang dan sebagainya, ada di pemerintah. Di saat pelaporan penggunaan keuangan. Ini belajar kita sahabat-sahabat AK. Jadi kita aja simpel sahabat-sahabat AK. Jadi kita saling serang, saling begitu gini. Maka AK bilang sahabat-sahabat AK, mari kita membahas kasus Subang ini mendapatkan ilmu pengetahuannya nanti setelah selesai.
Kan gitu, jangan seperti bebek kan, yang memberi penerangan nggak ngerti, yang mendengar nggak ngerti, ujung-ujungnya apa? Ya saling serang atau saling membilang kasus ini mudah gitu kan. Membedakan yayasan dengan badan usaha yayasan aja nggak ngerti, bagaimana dibilang mudah? Kan begitu sahabat-sahabat, banyak nih problem inilah. Nah, jadi Aka bicara sekarang, dulu Aka ingin bicara tapi dibiarkan aja dulu setelah 1,5 tahun ini. Dan Aka juga berani gitu, silahkan aja kalau ada yang komplain ke Aka nggak banyak-banyak ngomong. Lihat aja di sekolahnya, ada ratusan nggak muridnya, udah sekian. Assalamualaikum. Gitu kan. Mohon maaf bila ada kata-kata Aka yang salah. Salam sehat, salam kehidupan buat keluarga Pak Yosep. Dan lainnya akan membahas ini hanya untuk terang benerangnya saja agar memahami perbedaan yayasan dan badan usaha yayasan di mana Amel bekerja di sekolah sebagai bendahara. Sekian dan terima kasih.